Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali saya akan sharing. Kali ini saya akan sharing tentang manajemen keuangan yaitu financial literacy. Dan saya akan fokuskan untuk materi manajemen keuangan ini ke bagaimana cara membuat proyeksi keuangan ya, khususnya bagi teman-teman bisnis pemula yang ingin membuat perencanaan atau perancangan bisnis ya, bisnis proposal. Ini satu hal yang sangat penting ya dalam merencanakan dan baik merencanakan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Jadi salah satu unsur yang cukup penting yang harus dikuasai dan disiapkan sebelum melakukan menjalankan aktivitas usaha ya, perlu disiapkan juga salah satunya ini ya, proyeksi keuangan atau financial projection. Baik, nah sebelum saya lanjut ke materi tentang bagaimana cara membuat financial projection, saya akan sedikit sharing dulu tentang pemahaman keuangan ya, literasi keuangan. Sebagaimana kita tahu, secara proses manajemen keuangan itu saya bagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan 3 evaluasi ya. Ini tentunya berbeda dengan dari perspektif seorang akuntan ya, atau manajer keuangan. Saya lebih kepada dalam memahami atau sharing tentang materi ini lebih dari perspektif owner ya, pemilik bisnis. Oke, karena berbeda. Bagi pemilik bisnis, laporan keuangan itu adalah input ya. Jadi input laporan keuangan itu untuk para pemilik usaha, para pemilik bisnis ya, untuk merancang strategi. Jadi laporan keuangan ini adalah bahan ya, bahan untuk si pemilik usaha untuk dari data-data yang ditengahkan dia akan analisis dan dia proses lagi berikutnya untuk merancang strategi-strategi apa yang harus dilakukan gitu ya. Berbeda dengan akuntan. Kalau akuntan, laporan keuangan itu merupakan output ya, hasil. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi saya akan lebih banyak melihat dari sisi pemilik bisnis. Oke. Nah, secara perencanaan tentunya ini yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, dalam tahap pelaksanaan, nah kita kenal beberapa istilah dalam pelaksanaan manajemen keuangan. Pertama ada pencatatan ya. Ini yang paling sederhana, paling minimal yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ya minimal dicatat ya, karena kalau tidak dicatat pasti lupa. Jangankan sebulan 2 bulan, sehari 2 hari ya, atau beberapa jam aja seringkali lupa tadi beli apa ya, jumlahnya berapa, rinciannya gimana, itu nggak tahu ya. Jadi penting untuk minimal dicatat. Kalau dicatat ya sederhana biasanya ya, membeli apa, sejumlah berapa, itu dicatat ya. Atau minimal biasanya yang dilakukan para pemilik usaha, notanya ya, minta nota atau mengeluarkan nota dan notanya disimpan gitu ya. Nah yang kedua pembukuan. Nah pembukuan ini perlu ilmu lebih selain dari pencatatan. Kalau pencatatan sangat mudah, bisa dilakukan siapapun, tapi kalau pembukuan ini butuh ilmu untuk membukukan ya, karena ada teknik-teknik khusus, ada aturan-aturan khusus, dan itu sudah dibuat, dikembangkan oleh para ilmuwan ya, yang kita kenal dengan ilmu accounting ya, atau akuntansi. Nah ini perlu penguasaan ilmunya ya. Nah karena pembukuan ini nanti setelah dicatat harus dibukukan ke dalam buku-buku besar ya. Setelah itu setelah dicatat atau
ditulis ya, lalu dibagi-bagi gitu ya per pos, lalu ada jurnal, ada buku besar, ada ikhtisar, laba rugi, perhitungan laba ruginya gitu ya, ada neraca, ada arus kas dan lain-lain. Nah, dan pada akhirnya dalam proses pelaksanaan ini menghasilkan laporan. Ya, tadi laporan untuk pemilik usaha itu merupakan input ya, bukan output. Nah, yang berikutnya ini masih merupakan literasi keuangan ya. Jadi sebenarnya ini catatan bagi para pemilik usaha, hal yang menjadi pokok ya permasalahan bagi setiap pelaku usaha itu adalah di sini sebenarnya. Jadi soft skill ya, soft skill manajemen keuangan itu sebenarnya dari sisi psikologis ya, bagaimana secara psikologis seorang pemilik usaha itu berorientasi melakukan skala prioritas terutama dalam pengeluaran keuangan. Nah, ketika dia si pemilik bisnis ini punya kemampuan ya, soft skill dalam menentukan skala prioritas atau juga membedakan antara kebutuhan, keinginan dan demand. Nah, ini lebih dari 50% relatif akan aman ya. Persoalan keuangan itu relatif aman ketika si pemilik usaha yang memiliki otoritas pengambilan keputusan ya, ketika dia mau membeli apa ya, terutama dalam hal pengeluaran nih, maka di atas 50% itu aman ya. Manajemen keuangan bisa diatasi, terutama karena banyak permasalahan muncul, kebocoran-kebocoran itu dari sini. Dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan ya. Yang fatal itu keinginan dianggap sebagai kebutuhan ya, keinginan itu dianggap kebutuhan. Nah, ini harus strict ya di sini. Ini dasar dari pengendalian keuangan, yaitu dari pengendalian psikologisnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi karena akan terlalu boros ketika seorang pemilik usaha tidak bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan ya, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus ditunda dulu ya. Kalau tidak ada yang ditunda dulu ya, semua gelontor keluar ya, dan tanpa perhitungan, apalagi dengan tanpa perhitungan lainnya ya, pasti bisnis tidak akan bisa berkembang, bukan lagi berkembang, bahkan hancur ya, bangkrut. Nah, di sini jadi apa sih beda kebutuhan, keinginan dan demand, need, want dan demand itu? Nah, yang membedakan, oke kita bahas dulu need dan want. Keinginan itu tanpa batas ya, sementara kebutuhan itu sebenarnya terbatas. Jadi kalau kita hidup itu dengan memenuhi kebutuhan aja sebenarnya bisa hidup, tapi kalau keinginan ya itu sebagian besar di luar dari kebutuhan hidup, betul? Nah, yang berikutnya dari sisi dari sisi keterancamannya. Nah, need ya, kebutuhan kalau tidak dipenuhi itu akan membuat kita terancam. Oke, betul? Need ya, kalau tidak dipenuhi akan membuat seseorang terancam, bisa jadi enggak bertahan hidup ya sampai meninggal gitu kalau tidak terpenuhi kebutuhan, misalnya kebutuhan makan ya, makanan kalau tidak terpenuhi ini terancam, orang bisa meninggal ya. Nah, sementara want itu ketika tidak dipenuhi tidak membuat terancam ya, jadi bisa ditunda. Nah, yang want ini yang harusnya bisa ditunda, oke, dan ini bisa disegerakan. Ini juga ada yang nanti skala prioritas juga ya untuk kebutuhan ini, mana yang harus disegerakan, mana yang bisa ditunda dulu juga gitu. Skala prioritas, keterampilan membuat skala prioritas. Nah, sementara demand itu bedanya dia punya dasar need dan want, tapi yang membedakannya demand ini dia sudah punya uangnya ya, punya daya beli.
Jadi yang termasuk demand itu ketika uangnya sudah ready, udah siap, udah ada. Oke. Karena need tinggal need, want tinggal want. Kalau tidak ada uang, ya tidak bisa dieksekusi. Nah, sementara kalau sudah ada uang, punya daya beli, mau menggunakan need, want, ya seberapapun ketika uang berlimpah ya tidak masalah ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau uang terbatas, ini terutama pengusaha pemula biasanya kan terbatas sumber dayanya, kecuali kalau yang berlimpah ya, tidak dalam pembahasan ini. Oke, jadi pesannya dalam hal ini hindari gaya hidup konsumtif. Ini para pengusaha muda ya biasanya gaya-gayaan nih. Oke, jadi harus dihindari gaya hidup konsumtif, dan inilah yang harus menjadi kunci dari pengendalian keuangan dari sisi psikologisnya ya. Oke, berikutnya ada beberapa prinsip nih ya. Ini untuk literasi ada beberapa prinsip, membuat 6 prinsip pengelolaan keuangan. Yang pertama, biasakan dibuat bukti transaksi ya, ini sederhana, buat pencatatan atau pembukuan. Kemudian buat anggaran dan laporan ya, nanti ini akan dibahas. Lalu nah ini secara psikologis juga nih, pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Nah, secara teknis pisahkan uang yang digunakan untuk usaha, misalnya satu rekening khusus ya, dan untuk pribadi di rekening yang lain ya. Jadi salah satu caranya yaitu dengan memahami prinsip yang kelima ini. Jadi harus dipahami bagi para pemilik usaha bahwa hak untuk pemilik usaha itu cuma 2 sumbernya dari perusahaan. Ingat ya, hak pemilik usaha itu cuma 2 sumbernya. Yang pertama dari gaji. Jadi sejak awal, sejak Tank mulai usaha, tentukan gaji, sepakati ya. Tentukan gaji, meskipun nanti belum bisa dipenuhi dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama ya, teknisnya bikin perusahaan hutang ya, jadi hutang gaji, hutang ke pemilik ya, ditahan dulu, nanti setelah ada uang di kasnya baru dibayarkan gitu. Lalu yang kedua, dividen ini dari laba ya, dari keuntungan atau dari profit. Tinggal nanti disepakati di RUPS. Untuk tahap awal bisa di 3 bulan misalnya, 6 bulan ya, atau 1 tahun. Nah, biasa secara formal 1 tahun ya, tapi kalau untuk pemula bisa disesuaikan secara fleksibel, disepakati oleh para pemegang saham. Oke, dan yang berikutnya yang keenam, buat alokasi dana dari pendapatan. Nah, ini alokasi juga, keterampilan membuat alokasi ini cukup penting ya. Misalnya dengan formulasi 20-70-10 atau 30-60-10. Nanti saya jelaskan. Jadi untuk mengelola ya, kita perlu alat-alat ukur. Alat ukur ini salah satunya dari sini nanti ya, dari laporan-laporan keuangan yang dibuat. Nah, ini contoh gambaran untuk alokasi ya, dari pendapatan usaha ya. Pertama yang perlu dilakukan itu sisakan dulu ya. Sisakan, amankan, simpan. Jadi salah kalau kita menyimpan atau menabung itu di akhir ya. Dengan kata lain, menabung sisa ya dari belanja-belanja atau dari biaya-biaya yang kita keluarkan ya, dari keperluan-keperluan yang kita keluarkan. Kalau ada sisa baru nyimpan, baru nabung. Nah, itu akan sulit ya. Apa kita bisa menjamin di akhir bulan itu bisa ada sisa gitu ya. Tadi kalau kita tidak terampil menahan keinginan ya, akan habis berapapun uang didapat, betul? Itu secara pribadi ya. Nah, sama dengan secara perspektif perusahaan juga sama. Jadi misal 30% ini untuk pengembangan ya, disimpan untuk pengembangan, untuk investasi, untuk membeli aset misalnya. Diamankan misal 30% ya. Lalu untuk biaya dipatok misal di 60%, paling banyak 70% ya. Ini untuk yang berbasis produksi ya. Kalau bisnisnya perdagangan ini tidak seperti ini ya. Simpan juga, ini bisa simpan berupa barang ya, tidak bisa untuk aset lainnya. Jadi karena perputarannya cepat untuk yang perdagangan dan marginnya kecil ya.
Nah, ini untuk yang berbasis produksi usahanya, yang memproduksi produk barang. Nah, biayanya, atau untuk jasa juga bisa ya. Bisa biaya untuk biaya termasuk biaya operasional, produksi, yang termasuk biaya gaji, biaya SDM, biaya marketing di sini ya. 60% misalnya, karena dengan biaya total biaya 60% berarti kita punya laba 30 plus 10 ya. Ini laba nih, 30 tambah 10% itu laba, berarti laba 40%. Nah, yang 30% diamankan ya, dan yang ini yang bisa diambil ya, misalnya dibagikan berupa dividen ya, atau untuk membeli biaya-biaya keinginan ya. Nah, ini ya sepintas aja pesan dari saya. Jadi dalam pengelolaan keuangan ini satu prinsip yang penting, jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Jadi indeks kecerdasan finansial itu diukur dari bagaimana kita bisa menekan pengeluaran ya daripada pendapatan atau dari pendapatan. Jadi jangan sampai pengeluaran lebih besar ya, dari pengeluaran jangan sampai lebih besar daripada pendapatan. Diupayakan ini seminim mungkin ya dalam pengelolaan keuangan. Jadi diperketat untuk pengeluarannya sehingga memiliki indeks yang baik. Oke, nah ini satu simulasi. Setelah tadi kita memahami prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan, soft skill ya, soft skill management. Bagaimana teman-teman membiasakan menyimpan nih, kebiasaan menyimpan atau menabung? Apakah seperti ini ya, penghasilan, ketika kita mendapat penghasilan lalu dikeluarkan dulu nih uang untuk beli-beli, untuk biaya-biaya dulu, baru ada sisa disimpan ya, atau yang ini ya, ketika mendapat penghasilan dikurangi dulu untuk disimpan ya, lalu sisanya ya sekian, sisanya ya wayana ya, ini yang harus dikeluarkan untuk memenuhi biaya-biaya. Jadi kalau kurang ya disesuaikan gitu ya pembeliannya. Nah, yang mana nih? Lebih cerdas yang mana, yang ini atau yang ini? Oke. Nah, yang bawah ya. Jadi biasakan mulai dari sekarang ketika mau mendapat penghasilan simpan dulu ya, baru sisanya untuk biaya-biaya sehingga kita bisa tumbuh ya, usahanya bisa tumbuh. Nah, oke, kembali ke proses pengelolaan keuangan. Nah, secara proses kita bisa tahu ya, sebagaimana kita tahu, pertama dari transaksi, setiap transaksi ini dibukukan ya, lalu dibuat laporannya. Nah, laporan ini paling tidak ada 2 atau 3 ya yang biasa dibuat dan diminta oleh pihak-pihak lain ya, mitra dari perusahaan. Yang pertama, laporan laba rugi, ini sangat penting ya, dan laporan laba rugi inilah yang nanti menjadi dasar ya, format dari laba rugi yang menjadi dasar financial projection, proyeksi keuangan. Jadi dari format laba rugi nanti ya. Jadi saya akan fokuskan ke sini ya, tapi ada beberapa tambahan materi yang akan saya share kali ini berhubungan dengan analisis ya, sederhana untuk bahan analisis di proposal bisnis. Lalu neraca dan arus kas ya, ada juga perubahan modal nih biasanya di akhir tahun atau awal tahun ya, ketika ada perubahan modal atau ketika dibutuhkan modal tambahan ya, yang memerlukan injek dana ya, harus ada dana lagi yang masuk nih untuk tambahan modal misalnya ya, ada perubahan modal. Nah, laba rugi sangat sederhana ini sebenarnya ya. Jadi laba rugi ini sangat sederhana sebenarnya prinsipnya. Jadi pahami yang sederhana. Saya akan berangkat dari yang sederhana pemikirannya ya. Nah, laba atau rugi, laporan laba rugi. Bagaimana dibuat laporan laba rugi ini dan bagaimana formatnya? Nah, format sederhananya seperti ini ya. Jadi untuk membuat laporan laba rugi sebenarnya format dasarnya seperti ini ya.
sangat-sangat simpel. Laba rugi itu pendapatan ya atau revenue atau penerimaan ya atau dari penjualan. Nah, sama ya, ada beberapa istilah, ada pendapatan atau revenue, ada penjualan ya, ada penerimaan. Jadi uang yang masuk nih, uang yang masuk ya, pendapatan, uang yang masuk dari penjualan ya. Harus diingat uang yang masuk dari penjualan produk atau jasa ya, barang atau jasa. Nah, pendapatan dikurangi pengeluaran ya, itu aja formatnya. Pendapatan berapa dikurangi pengeluaran atau cost atau biaya-biaya berapa ya. Jadi selisih dari ini, dari pendapatan dikurangi pengeluaran ya, atau penjualan dikurangi pengeluaran, itulah laba atau rugi. Ketika plus tentunya menjadi laba, ketika minus berarti rugi ya. Sesederhana itu untuk laporan laba rugi ya. Namun untuk penyampaian laporan tentunya ada formatnya khusus ya, ada format, kita harus ngikut format, terutama format dari PSAK ya, untuk akuntansi atau accounting. Nah, yang perlu diingat di sini kembali ke soft skill, warning dari saya, hati-hati dengan biaya. Kenapa? Ya, hati-hati dengan biaya, hati-hati dengan cost ini, hati-hati dengan pengeluaran. Kenapa? Karena sekecil apapun biaya, ingat ya, sekecil apapun biaya, misalnya biayanya Rp1.000, itu ternyata tring ya, ketika kita melakukan uang Rp1.000, tring ini berkurang ya, pasti akan mengurangi laba ya, atau kerugian bagi kita. Itu bagi orang akunting ya biasanya, atau bagi pemilik usaha ini sangat-sangat sensitif dengan biaya ya, harus punya rasa sensitif terhadap biaya. Kenapa? Karena setiap biaya itu di laporan keuangan kita bisa lihat itu otomatis mengurangi laba. Oke, setiap biaya ya, setiap angka untuk biaya itu otomatis mengurangi laba ya, artinya kerugian ya bagi kita pengusaha. Oke, nah ini format standar ya untuk laporan laba rugi. Jadi ada intinya sih sebenarnya hanya ada kategorisasi ya, kategorisasi. Misalnya nih, pendapatannya berapa tadi, total pendapatan, lalu dikurangi dulu harga pokok penjualan atau harga pokok produksi ya, atau biaya produksi yang berhubungan langsung dengan produksi produk barang berapa, nanti akan ketemu nilai laba kotor. Kenapa disebut laba kotor? Karena belum dikurangi biaya-biaya lain. Itu aja ya. Nah, apa biaya-biaya lain yang nggak langsung muncul di HPP atau di harga pokok produksi atau harga pokok penjualan untuk yang perdagangan? Itu kita kurangi biaya operasional kantor misalnya ya, biaya operasional yang tidak langsung ada di sini komponen biayanya. Nah, berapa nih biaya operasi? Sekian. Nah, oke, dikurangi lagi, ketemulah laba yang setelah dikurangi operasi. Atau bisa juga kalau nggak ada komponen lain, ini disebut laba bersih ya. Nah, tapi ketika ada pendapatan lain misalnya, kita bisa tambahkan juga apa pendapatan lainnya ya. Di sini berapa pendapatan lain-lain yang tidak langsung dari penjualan barang, itu yang dimaksud dengan pendapatan lain ya. Lalu dikurangi lagi kalau ada biaya lainnya. Oke. Nah, setelah itu ada laba sebelum pajak, karena nanti pajak ini menjadi pengurang ya, bisa menjadi pengurang laba. Kita kurangi lagi laba, ketemulah laba bersih, kita kurangi lagi dengan dividen atau laba yang dibagikan kepada para pemilik ya, barulah laba bersih nanti ketemu ya. Dan ini biasanya disebut laba ditahan, karena yang laba dibagikan sudah diberikan di sini, sudah dikurangi ya berupa dividen untuk para pemegang saham. Dan yang ditahan tetap di perusahaan ya, saldo labanya, ini yang disebut laba ditahan. Oke, bisa dipahami ya prinsip-prinsipnya dulu, semoga bisa dipahami. Nah, oke, ini menjadi materi pokok kali ini, yaitu bagaimana membuat financial projection. Ini sangat penting ya untuk proyeksi keuangan atau estimasi ya, estimasi keuntungan, estimasi profit.
Nah, ini harusnya ada profit atau loss ya, atau laba atau rugi. Oke, karena tidak menutup kemungkinan nanti rugi. Tapi sekali lagi ini merupakan estimasi laba ya untuk perhitungan di awal. Bagaimana kita membuat perencanaan keuangan. Nah, biasanya financial projection ini atau proyeksi keuangan ini berbasis biaya ya, berbasis cost. Artinya kita hitung dulu biaya-biaya. Nah, dari sini biaya apa misalnya? Biaya SDM ya, untuk gaji berapa orang nih, gaji berapa orang, masing-masing berapa per orangnya, nanti kita ketemu ya. Untuk bulan pertama misalnya bulan Januari, gaji misalnya 3 juta misalnya untuk 2 orang karena di awal. Oke, kita baru mempekerjakan 2 orang karyawan dengan masing-masing per bulan gajinya 1,5 juta misalnya, atau 2 juta ya, 4 juta di sini. Lalu biaya sewa gedung, kalau menyewa gedung ya, website dan lain-lain ya, kita bisa hitung kan ini ya. Ini kita bisa hitung untuk per bulan berapa, kita hitung per bulan di sini ya. Marketing per bulan kira-kira berapa ya. Nah, ini yang disebut rencana anggaran biaya. Oke, bisa dipahami ya, atau RAB, sering disebut juga RAB, rencana anggaran biaya. Bagaimana kita menganggarkan untuk biaya-biaya per bulan ya, kalau bisa sampai detail ya, dan kita tahu angkanya, meskipun itu estimasi ya atau perkiraan. Biaya marketing berapa kita targetkan gitu ya, atau kalau ada biaya finance keuangan biasanya ini, atau kalau nggak ada ya tidak usah dimasukkan. Ini hanya secara gambaran umum ya, untuk tidak bingung apa aja sih sebenarnya biaya yang kita masukkan. Kalau saya di breakdown berdasarkan ini ya, biaya SDM, biaya operation, biaya marketing, biaya finance. Total biaya berapa untuk 1 bulan ini ya, pertama. Bulan berikutnya kita bisa cantumkan juga. Nah, ada dari sini kita bisa lihat yang mana biaya fix atau biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Oke. Biaya tetap itu biasanya berhubungan dengan SDM gaji ya, ini juga tetap ya, ini tetap biasanya ini ya. Nah, yang variabel itu yang berhubungan dengan produksi atau biaya yang berhubungan dengan volume produksi, karena dia akan berubah-ubah sesuai jumlah produksinya berapa. Ketika kita produksi 1000 unit produk, maka biayanya dikeluarkan sekian. Ketika kita produksi 5000 unit, tentunya kan berbeda ya. Ini disebut biaya variabel. Ini juga kadang berupa variabel ya untuk marketing, karena ngikut dengan target penjualan berapa ya, maka kita harus up untuk biaya marketingnya untuk mencapai sekian. Nah, ini termasuk biaya variabel, dan ini termasuk yang termasuk di atas ini yang termasuk biaya tetap. Nah, setelah kita tahu misalnya total biaya itu 20 juta misalnya untuk 1 bulan atau per bulannya 20 juta per bulan, termasuk ini produksi awal ya misalnya. Nah, kalau total biaya 20 juta, berarti kita harus membuat proyeksi pendapatan. Berapa kira-kira pendapatan yang harus kita dapat ya, atau dari penjualan berapa nih, untuk bisa menutup biaya per bulan 20 juta di sini ya. Dan untuk keuntungan berapa? Nah, kita bisa target kan, target keuntungan berapa. Oke, kalau 20 juta misalnya, berarti kita minimal harus mendapatkan pendapatan sebesar 30 juta misalnya, total pendapatan 30 juta. Ketika di sini 30 juta lalu biaya 20 juta, berarti rencana profit berapa? 30 dikurangi 20, 10 juta ya. Jadi estimasi keuntungan di bulan pertama ya berarti 10 juta. Oke, itu cara membuat financial projection, dan ini dibuat untuk biasanya dibuat minimal triwulan ya, dalam satu triwulan atau 1 semester, atau dalam 1 tahun, atau 3 tahun pertama ya. Ada yang dibuat per tahun tergantung kebutuhan ya, misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, karena kalau tiap bulan relatif perkembangannya tidak terlalu ini misalnya ya, atau belum kita bisa tentukan. Nah, yang lebih signifikan itu biasanya per tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya, atau per periode misalnya
per tribulan atau per semester gitu, itu bisa fleksibel, silahkan ya, tergantung kebutuhan. Oke, oh ini kesalahan ini ya. Sebenarnya saya tadi di sini memberikan contoh untuk perhitungan proyeksi produksi dan pendapatan ya. Nah, ternyata ya yang muncul ini. Oke, kita lanjut dulu ke neraca ya. Neraca itu seperti tampilan potret sebenarnya dari perusahaan. Jadi foto, ketika kita memfoto bangunan perusahaan dari depan, yang muncul halaman permukaan aja ya. Nah, begitu pula dengan neraca. Jadi tampilan permukaan untuk performance ya perusahaan. Nah, neraca ini berawal dari ini cukup ini sebenarnya ya, tapi saya coba dengan sederhana menggambarkan bagaimana sih apa sebenarnya neraca ini. Nah, neraca ini sebenarnya satu sistem ya yang dibuat dengan membagi dua ya, dengan membagi dua apa cara pandang sebenarnya ini ya, cara pandang. Saya akan teman-teman akan lebih bisa memahami dengan mudah ketika dilakukan simulasi sebenarnya untuk memahami konsep dari neraca ini. Misalnya gini, misalnya saya mau mulai usaha ya. Nah, perlu dipahami yang namanya modal di dalam akuntansi itu adalah milik sendiri ya, milik sendiri. Jadi aset yang dimiliki sendiri itu yang disebut modal. Nah, misalnya saya punya uang milik sendiri ya, akan digunakan untuk mulai usaha sebesar 10 juta misalnya. Oke, 10 juta. Nah, ketika saya ditanya oleh orang-orang ya, 10 juta itu untuk apa? Saya akan bilang untuk modal ya. Nah, ketika saya menggunakan uang milik saya sendiri untuk modal, itu betul. Itu namanya modal menurut akuntansi ya, menurut accounting. Nah, lalu ternyata setelah saya hitung-hitung ya, ternyata untuk investasi awal itu kurang ya, 10 juta nggak mencukupi untuk misalnya saya mau usaha bikin apa namanya, jualan bakso ya, mie bakso misalnya, itu kurang, masih butuh 5 juta lagi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk meminjam 5 jutanya itu kemana? Ke teman saya misalnya ya, saya pinjam ke teman, berarti berupa hutang pinjaman yang harus dikembalikan. Oke, sebesar 5 juta. Nah, ketika saya ditanya oleh teman, buat apa yang 5 juta itu? Maka saya jawab untuk modal usaha. Nah, dalam dunianya realitas kenyataan itu sah-sah aja dan dianggap benar ya, tapi secara ilmu akuntansi, secara peristilahan accounting itu salah ya. Jadi hutang itu tidak sama dengan modal, tidak bisa dibuat untuk maksudnya berbeda ya. Secara penulisan pembukuan accounting, uang yang didapat dari hutang itu seperti air dan minyak ya, terpisah. Oke, terpisah. Jadi secara accounting harus dipisah. Meskipun pada kenyataannya uang 5 juta itu untuk tambahan modal. Oke. Tapi tidak bisa uang 5 juta ini masukkan ke sini. Sama sekali tidak bisa, seperti air dan minyak ya. Jadi harus dipisah. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena hutang itu bukan milik sendiri. Ya, sementara yang dimaksud modal dalam accounting itu adalah harus milik sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang bukan milik sendiri, yang berasalkan dari pihak lain, maka disebut hutang, pinjaman, dan harus terpisah. Penamaannya terpisah, ya pencatatannya terpisah. Oke. Nah, uang 10 juta ada di sini, 10 juta, 5 juta. Ya, berarti total 15 juta. Nah, lalu di mana uangnya dikemanakan? Nah, saya setorkan uang itu untuk modal ya di sini. Lalu saya simpan uang itu di kas. Nah, kas di sini ya, harta. Ini yang membedakan. Jadi
neraca itu ada dua cara pandang. Yang pertama, uang yang tadi 10 juta ditambah 5 juta saya setorkan ke kas di sini ya. Untuk apa? Untuk modal usaha ya. Oke, pertanyaan saya, uang yang realnya ada di mana? Di sini atau di sini? Oke, uang realnya ternyata di sini ya. Uang realnya di sini. Harta yang berupa harta, berupa kas. Di sini ada kas, ada piutang, ada persediaan di sini ya. Itu berupa disebut juga aktiva lancar ya. Ada aktiva tetap ya. Misalnya bangunan ya, tanah, kendaraan, itu peralatan, mesin ya. Itu yang masuk ke aktiva tetap. Nah, jadi yang realnya ada di sini. Jadi ini makanya disebut akun real, dan yang ini disebut akun imajiner atau tidak real ya, hanya penyebutan aja. Ini hanya penasbihan aja, hanya peruntukan aja. Oke. Jadi yang realnya ada di sini. Ini penyebutannya. Tadi uangnya dari mana nih? Oh, ini dari hutang. Ya, sementara uangnya di sini. Oh, ini uangnya dari mana nih? Oh, ini dari modal. Jadi sumber ya. Yang ini sumber, dan imajiner hanya peruntukan. Untuk modal ini peruntukan untuk modal, atau ini hutang sumber ya. Oke, bisa dipahami? Nah, dan di bawah modal ini atau equity ya ada laba dan profit, laba dan rugi di sini, atau profit and loss di sini ya. Ini yang variabel nanti berubah-ubah. Oke. Nah, itu gambaran umumnya ya untuk neraca. Jadi maka saya tidak berangkat dari sini ya, dari persamaan ini ya, karena ini hanya untuk menunjukkan bahwa nilai di sini dengan di sini sama ya. Nah, secara filosofisnya tadi saya jelaskan seperti itu kurang lebih. Maka muncul persamaan ini, harta sama dengan hutang plus modal. Awalnya harta sama dengan modal ya, karena ya masih itu aja gitu, sama ya. Ini hanya penamaan aja untuk yang modal. Nah, ketika modal kurang maka ditambah hutang, maka harta sama dengan hutang ditambah modal. Oke. Nah, ini bentuk baku ya, atau format standar dari neraca. Ada aktiva, ada pasiva ya. Ini untuk yang disebut bentuk kontrol seperti ini. Ada juga yang bentuk ke bawah ya, yang ke bawah ini sejajar kiri dan kanan. Aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain ya. Aktiva tak berwujud, ada hutang lancar, hutang jangka panjang atau berdasarkan waktu, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang ya, atau untuk peruntukan, hutang usaha, hutang gaji, dan lain-lain. Modal ya. Oke. Ini aset operasi ya. Ini aktiva atau disebut juga aktiva berwujud, dan yang ini aktiva tidak berwujud atau intangible asset ya, misalnya hak merek. Lalu yang ini modal dari pihak luar ya, sering kita sebut juga modal. Modal itu adalah pinjaman atau kewajiban yang harus dibayar. Ini contoh neraca ya, bisa diperhatikan di sini. Oke. Nah, jumlah ini 13.500 ya, itu sebenarnya kan dari sini dan ini gitu maksudnya ya. Bisa dipahami ya. Jadi awalnya dari sini kan, dari modal yang disetorkan ya, dan hutang ya, yang untuk penambah kas ketika kurang. Nah, jumlahnya segini, maka ketika ini ditempatkan di sini ya harus sama ya. Itu kenapa ini harus sama kiri dan kanan ya, karena ini berasal dari sini dan ini. Oke, bisa dipahami ya. Karena misalnya saya ada uang nih dari modal ya, disetorkan ke kas, terus saya beli kendaraan, saya beli mesin, kan dari sini ya, awalnya dari sini. Oke. Nah, setelah operasi ya, setelah usaha berjalan, beroperasi, maka dari penjualan ya akan kita dapatkan selisih berupa keuntungan laba. Nah, dia akan menambah laba ke sini. Laba ini bisa ditambahkan untuk modal ya. Jadi para pemegang saham biasanya nanti mengambil kebijakan berapa besar laba yang diambil, dibagikan, berapa yang ditahan. Ditahan ini bisa juga berapa yang laba ditahan ini adalah
laba yang bisa dijadikan untuk tambahan modal. Oke, untuk nanti digulirkan lagi di operasional usaha. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ada juga arus kas. Ini arus kas, untuk arus kas saya skip ya. Sementara cukup untuk laba rugi dan neraca. Arus kas ini nanti fungsinya untuk bisa membaca ya, membaca apakah perusahaan ini sehat atau sakit ya. Itu nanti dari arus kas. Arus kas ini sebenarnya breakdown aja ya, perincian dari aliran kas yang masuk dan aliran kas keluar. Nah, aliran kas masuk keluar ini dibagi 3. Ada yang dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini aktivitas inti dari usaha ya, dari penjualan produk ya atau jasa. Dari penjualan yang masuk kas berapa, yang keluar kas besar, yang keluar berapa ya, yang berhubungan dengan produksi ya, yang berhubungan dengan produk. Lalu aktivitas investasi ini aliran kas, ini jadi acuannya kas. Ingat ya, arus kas itu acuannya hanya kas, kita hanya melihat kas ya. Kas itu ada aliran yang masuk, ada yang keluar kan, itu aja. Jadi dalam sebulan berapa yang masuk, berapa yang keluar. Kalau masuk, kalau plus berarti lebih banyak yang masuk, kalau minus ya di sininya nih berarti yang masuk lebih kecil ya, atau yang keluar lebih banyak daripada yang masuk gitu. Nah, ini cara untuk salah satunya untuk pengendalian arus kas atau cash flow. Nah, aktivitas pendanaan ini yang berhubungan dengan aliran kas masuk dan keluar yang bersumber dari pihak lain ya, berupa hutang misalnya. Kalau investasi ini kita beli aset misalnya ya, beli kendaraan, beli gedung, beli tanah ya, ini masuk aktivitas investasi. Atau beli saham perusahaan lain ya. Nah, termasuk ini keinginan penurunan kas bersih ya. Oke. Nah, ini tambahan beberapa analisis sederhana. Saya akan jelaskan dengan sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Analisis BEP ini sangat penting ya bagi perencanaan usaha. BEP ini atau break even point ini titik impas ya di sini. Jadi ketika kita start nih, mulai usaha di sini, tentunya kita mengeluarkan biaya-biaya, ada biaya untuk investasi ya, atau untuk biaya awal, modal awal, ada yang biaya untuk produksi ya, ada untuk operasional, termasuk di sini. Nah, biaya atau ada biaya variabel dan biaya tetap ya. Biaya tetap itu biasanya investasi awal ya, untuk mesin, untuk gedung gitu ya, itu biaya tetap untuk gaji. Lalu ada biaya variabel yang berhubungan dengan produksi. Ini yang termasuk biaya variabel dan biaya tetap ya. Nah, kalau biaya tetap kan flat ya, bisa kita hitung sekian. Nah, untuk biaya variabel nih, variabel tentunya akan naik seiring atau turun seiring besaran produksi. Oke, bisa dipahami ya. Dan ini penjualan awal dari sini 0 dulu, ini di sini masih rugi ya, ini wilayah ini masih rugi nih, artinya biaya yang keluar masih lebih besar daripada pendapatan yang masuk. Nah, ketika ketemu titik impas ini, ketika biaya tetap yang kita keluarkan dan biaya variabel ini 0 ya, nilainya sama antara biaya tetap dan biaya variabel yang kita keluarkan di awal itu sampai titik ini sama nilainya dengan nilai penjualan. Oke, jadi titik impas di sini. Dari sini mulailah kita dapat untung ya. Ke berikutnya kalau grafiknya masih naik ya. Oke, secara teoritis kurang lebih seperti ini. BEP itu penjualan dikurangi biaya ya, biaya tetap dan biaya variabel, atau hasil dari ini nilainya 0. Nah, contoh ya, yang lebih mudah, kita bisa hitung BEP ini berdasarkan unit dan juga bisa hitung berdasarkan rupiah. Oke, sekarang untuk lebih mudah dari unit dulu ya, artinya di angka terjual produk berapa nih ya, terjadi penjualan sejumlah berapa unit dari produk kita sehingga masuk ke titik
atau ketemu titik BEP, titik impas. Nah, cara menghitungnya dengan cara seperti ini. Misal biaya biaya tetap ini modal awal biasanya ya. Tadi untuk gedung, untuk SDM ya, untuk operasional tetap ya, biaya yang tetap per bulannya sekian. Misalnya ini dari investasi dan biaya modal ya, dan modal kerja untuk awal 500 juta misalnya. Nah, lalu kita hitung harga jual per unitnya berapa. Setelah kita hitung, jatuh di harga jual untuk per unit itu 1,5 juta ya. Dan biaya variabel per unit itu biaya HPP-nya, biaya produksi untuk satu unit. Jadi keuntungan nih sebenarnya ya. Ini dikurangi ini adalah keuntungannya. Ya, keuntungannya berapa? Berarti kan dari keuntungan kita dapat itu kita bisa ketemu titik impas. Ya. Jadi untuk sampai ke titik impas itu kita hitung 500 juta ini untuk biaya tetap dikurangi keuntungannya. Ya, berarti ini berapa? 1,5 juta dikurangi 1.500.000 ya. Berarti akan ketemu di angka 1.000 unit. Kalau kita berhasil menjual 1.000 unit ya, berarti kita akan ketemu titik impas di situ. Oke, dari laba yang kita dapat itu udah bisa nutup dari biaya 500 juta ini. Bisa dipahami ya? Itu yang namanya BEP. Nah, kalau kita pengen tahu rupiahnya, ini kan unit nih, 1.000 unit yang harus kita jual ya. Jadi kita harus menjual 1.000 unit untuk bisa sampai ke titik BEP. Nah, kalau kita pengen tahu rupiahnya berapa, tinggal dikali yang unit ini dikali harga jualnya yang ini ya. Harga jualnya 1.500.000 dikali 1.000 berarti 1,5 miliar ya. Ketika kita mendapatkan nilai pendapatan atau penjualan sebesar 1,5 M, baru itu kita ketemu titik BEP-nya. Oke, bisa dipahami ya. Lalu ROI atau ROI ya, Return on Investment. Ini bagi para investor ya, terutama ya, ini diperlukan. Nah, saya kasih contoh biar lebih mudah dipahami. Jadi return on investment ini adalah persentase, biasanya berupa persentase ya, persentase perbandingan antara laba terhadap investasi awal. Oke, jadi kita bisa hitung misalnya laba atas investasi ini ya, laba yang dibandingkan dengan investasi awal ini ternyata kita mendapatkan laba 5 juta misalnya ya, dalam satu kurun waktu, misalnya 1 tahun atau 1 bulan, per 10 juta investasi awalnya 10 juta. Jadi ketika kita menginvestkan untuk bisnis ini ya 10 juta, maka akan dapat laba 5 juta, maka berarti ROI-nya, return on investment-nya berarti 50% gitu ya. Nah, apakah bagus ya? Semakin tinggi persentasenya, ROI-nya semakin bagus, berarti ya bisnis semakin bagus. Oke. Nah, itu aja sharing saya kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.